Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kalau Anda baru banget mau nyebur ke dunia pengembangan web, wah Anda ada di tempat yang pas banget. Anggap aja saya mentor Anda hari ini. Gini, coba buang jauh-jauh pikiran kalau HTML itu ilmu komputer yang super rumit dengan deretan rumus matematika. Sama sekali nggak gitu. Sebenarnya HTML itu sesederhana kerangka digital dari sebuah website. Dia itu ibarat fondasi yang menyatukan semuanya. Oke, mari kita bedah sama-sama. Pernah kepikiran nggak sih pas lagi asik berselancar di internet, gimana ceritanya sebuah website bisa berdiri tegak dan rapi banget di layar kita? Nah, jawabannya ada di anatominya. Mirip banget kayak tubuh kita sendiri. Kita kan butuh kerangka tulang dan organ supaya bisa berdiri dan berfungsi kan? Website juga gitu, butuh banget struktur dasar supaya bisa hidup dan berinteraksi sama pengunjungnya. Yuk, kita mulai langkah pertama kita. Bagian 1. Pengenalan anatomi dasar website. Di sini kita bakal bahas tag head, si otak di balik website. Coba lihat ini. Ini jelas banget ngasih lihat perbedaan dari dua pilar utama bangunan website kita. Setiap halaman web itu pasti dibelah jadi dua bagian utama, kepala dan tubuh. Di sisi kiri ada tag head. Ini tuh area yang benar-benar nggak kelihatan oleh mata pengunjung. Dia murni bertindak sebagai otak yang kerja di belakang layar, mikirin pengaturan dan simpan metadata. Nah, di sebelah kanan itu pasangannya, tag body. Ini wujud fisiknya, tempat di mana semua konten yang Anda lihat di layar itu pada akhirnya ditampilkan. Terus, apa aja sih isi pikiran si otak di dalam tag head ini? Ada beberapa nih. Pertama, judul atau title yang selalu nongkrong di bagian atas tab browser Anda. Terus ada meta text, ini kayak agen rahasia yang diam-diam ngasih info ke mesin pencari kayak Google. Ada juga link buat file CSS yang tugasnya ngatur gaya atau dandanan situs, plus script JavaScript. Tapi ingat satu aturan mutlak, si kepala ini harus selalu ada sebelum tubuh, dan dia nggak akan pernah nampilin konten fisik apapun di halaman utama. Masuk ke bagian 2, tag body. Ini dia tubuh yang terlihat. Coba bayangin tag body ini sebagai panggung utama buat semua anggota tubuh digital Anda. Disinilah elemen-elemen yang bisa dilihat langsung itu kumpul semua. Mulai dari teks kayak judul gede sampai paragraf biasa, terus visual kayak gambar atau foto, link yang bisa diklik buat pindah dari satu halaman ke halaman lain, sampai kotak formulir yang biasa Anda isi. Sebagai calon developer, Anda wajib pegang aturan mutlak ini. Pokoknya semua konten fisik itu harus wajib hidup di dalam tag body ini. Nggak ada pengecualian, ya. Lanjut ke bagian 3, HTML5. Yuk, kita kenalan sama yang namanya organ semantik modern. Nah, Anda mungkin mikir, apaan sih HTML5 semantik itu? Simpelnya gini, ini tuh cara cerdas buat ngatur konten web. Kita sekarang pakai tag-tag khusus yang punya makna jelas, yang bahkan kita sebagai manusia langsung paham pas bacanya. Jadi kita udah nggak lagi pakai pembatas generik yang bikin pusing. Tag semantik ini kayak bisa ngasih tahu fungsi pasti dari tiap blok di halaman tersebut. Bikin kodenya gampang banget dimengerti, baik buat kita yang nulis maupun buat mesin yang ngebaca. Mari kita lihat perbandingan evolusinya. Ini lumayan menarik. Zaman dulu di HTML lama, orang-orang tuh pakai satu teks serbaguna namanya div buat semuanya. Mau bikin bagian kepala, pakai div. Bikin menu navigasi atau bagian paling bawah, pakai div lagi. Nah, di HTML5, kekacauan itu diberesin. HTML5 ngasih tag khusus yang maknanya jelas sesuai fungsinya, kayak header, nav, main, dan footer. Jauh lebih rapi kan? Biar gampang nempel di kepala, mari kita balik lagi ke analogi tubuh manusia tadi. Tag header itu posisinya ibarat wajah atau topi. Bagian atas yang pertama kali nyapa pengunjung dan ngenalin identitas lewat logo atau judul web. Terus ada nav. Bayangin ini sebagai lengan yang mandu pengunjung buat nyari arah menu-menu utama. Nah kalau main, ini tuh inti kehidupan situs Anda. Ibarat batang tubuh atau perut, tempat konten utama dicerna. Dan terakhir, footer. Ini sepasang kaki yang napak ke tanah. Ngasih penutup kayak info hak cipta atau kontak. Kenapa sih repot-repot mesti dipisah-pisah gitu? Mungkin Anda nanya gitu ya. Gini, pakai organ digital yang pas dengan HTML5 itu ngasih Anda dua senjata rahasia yang luar biasa. Di sisi kiri, struktur ini tuh kesukaannya mesin pencari kayak Google yang otomatis bakal naikin SEO situs Anda. Di sisi kanan, ini memastikan aksesibilitas. Teman-teman kita yang berkebutuhan khusus dan pakai alat pembaca layar, jadi bisa ngejelajahin seluruh isi website Anda dengan jauh lebih nyaman dan gampang. Nah, ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar nih. Tolong diingat baik-baik ya. Anda cuma boleh punya satu tag main di setiap halaman. Logikanya gampang banget. Sama kayak manusia normal yang cuma punya satu batang tubuh inti, halaman web juga harus berpusat pada satu konten utama. Kalau maksa masukin lebih dari satu tag main, mesin bakal kebingungan dan struktur rapi yang udah kita bangun susah payah malah jadi berantakan. Bagian 4, kerangka nyata di browser. Mari kita intip langsung wujud aslinya. Pas Anda buka code editor buat pertama kalinya, inilah barisan kode yang bakal Anda tulis. Paling atas banget, kita deklarasikan doc type HTML.
Terus di bawahnya, kita buka bungkus utamanya pakai tag HTML. Di dalam situ, baru deh kita tulis tag head buat si otak, kita tutup, terus langsung disusul sama buka tag body buat wujud fisiknya. Beneran, kerangka dasarnya sesimpel itu loh. Terus kalau kita bongkar isi tag body tadi, urutan kodenya bakal kelihatan kayak gini. Paling atas, kita buka dan tutup tag header. Di bawahnya kita kasih blok tag nav. Baru setelah itu baris tag main buat wadah konten paling gedenya. Dan di baris paling bawah ditutup sama tag footer. Numpuk kodenya kayak gini bakal ngasilin tata letak yang bersih, sangat solid, dan pastinya udah standar layaknya developer web profesional dunia. Wajar banget kok kalau di awal-awal semuanya kerasa agak kaku atau canggung. Ada satu kutipan bagus banget dari sumber materi kita hari ini. Praktik terus-menerus akan membuat Anda semakin mahir dalam membangun struktur website yang solid. Sebagai mentor Anda hari ini, saya mau nekanin kalau coding itu bukan sulap, tapi keterampilan, persis kayak olahraga. Semakin sering Anda berulang kali bikin tag pembuka dan penutup ini, kerangka HTML ini bakal otomatis tertanam di ingatan otot Anda. Pasti bisa! Jadi kesimpulannya, sekarang Anda udah resmi pegang cetak birunya. Anda baru aja menguasai gimana cara bikin kerangka dasar HTML5, masang otaknya, ngebangun badannya, sampai naruh tiap organnya dengan makna semantik yang benar. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lumayan bikin penasaran nih. Setelah Anda punya kerangka tulang yang kokoh ini, desain wajah memukau, dan pakaian CSS keren kayak gimana sih yang bakal Anda pakaikan ke tubuh digital pertama Anda ini? Teruslah bereksplorasi, jangan pernah takut buat ngulik kode Anda, dan sampai jumpa di sesi belajar kita selanjutnya.